Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Ramadhani Hasbullah dengan NIM 240209500071, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer kelas PTIKC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Adapun materi-materi yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, ekuivalensi NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Kemudian yang kedua, terkait finite state transducer. Kemudian yang ketiga adalah derivation tree pada konteks free grammar. Baik, untuk itu langsung saja kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu ekuivalensi NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Jadi yang pertama, apa itu ekuivalensi? Nah, jadi ekuivalensi dalam NFA atau non-deterministic finite automata itu adalah di mana ada dua NFA yang bentuknya itu berbeda, baik dari segi jumlah state-nya ataupun arah busurnya yang berbeda. Nah, keduanya ini dikatakan ekuivalensi jika keduanya bisa menerima bahasa yang sama. Nah, kemudian apa itu INFA atau NFA dengan imove? Jadi INFA atau epsilon NFA itu adalah bentuk automata yang memungkinkan perpindahan state itu tanpa membaca simbol apapun. Nah, inilah yang disebut dengan imove. Nah, jadi artinya perpindahan dari satu state ke state yang lainnya itu bisa tanpa membaca simbol atau inputan apapun. Nah, namun dalam beberapa kondisi kadangkala kita ingin menyederhanakan bentuk automata tersebut menjadi NFA biasa atau NFA tanpa imove. Oleh karena itu, dalam video kali ini, dalam materi kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengubah NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk mengubah NFA dengan imove ke NFA tanpa imove. Nah, untuk memahami langkah-langkahnya dengan lebih baik, di sini saya sudah menyediakan satu contoh soal. Nah, ini merupakan contoh NFA dengan imove yang ditandai dengan simbol ini. Nah, jadi langkah yang pertama itu adalah kita membuat tabel transisi dari NFA dengan imove ini. Nah, tabel transisinya bisa seperti ini. Jadi, cara membacanya itu jika Q1 itu menerima inputan A, maka dia akan ke Q0 itu sendiri. Nah, seperti ini. Jika Q0 menerima inputan A, maka dia akan ke Q0 itu sendiri. Kemudian, jika dia menerima inputan B, maka dia dilambangkan dengan kosong seperti ini, karena tidak ada arah panah keluar untuk inputan B, makanya dia dilambangkan dengan kosong. Kemudian di sini Q0 itu dapat berpindah tanpa membaca simbol apapun. Nah, di sini dia itu berpindah ke Q1, sehingga untuk tabelnya bisa diisi seperti ini. Kemudian dari Q1, maaf di sini saya salah penulisan, di sini Q1. Jadi Q1 di sini jika menerima inputan A, dia dilambangkan dengan kosong juga karena di sini tidak ada arah panah keluar untuk inputan A. Nah, kemudian jika Q1 menerima inputan B, maka dia akan ke Q2. Lalu Q2 untuk perpindahan tanpa simbol apapun itu
Untuk Q1 itu tidak ada sehingga dilambangkan dengan kosong juga seperti ini. Kemudian untuk state Q2, jika Q2 menerima inputan A, dia dilambangkan kosong karena tidak ada arah panahnya. Kemudian Q2 menerima inputan B, dia akan ke Q2 itu sendiri ini. Nah, lalu Q2 itu dengan e-move dia akan berpindah ke Q0. Jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua itu adalah kita menentukan e-closure untuk setiap step-nya. Jadi, e-closure itu apa? Jadi, e-closure itu merupakan himpunan state yang dapat kita capai dari suatu state tanpa membaca inputan apapun. Jadi, sederhananya, e-closure itu merupakan himpunan yang berisi state-state dari hasil tanpa membaca inputan apapun. Jadi seperti ini. Jadi kita mulai dari e-closure untuk Q0. Jadi e-closure untuk Q0 sendiri itu adalah Q0 dan Q1. Kenapa? Karena di sini Q0 itu berpindah ke Q1 itu tanpa membaca inputan apapun. Nah, oleh karena itu dapat kita tuliskan seperti ini, Q0 dan Q1. Nah, untuk e-closure Q1 itu adalah Q1 sendiri karena tidak ada arah panah dengan e-move itu ke step manapun. Kemudian untuk Q2 itu Q2 di sini ada dua arah perpindahan, yaitu dari Q2 ke Q0 ini tanpa membaca inputan apapun, kemudian dari Q0 ke Q1 itu juga tanpa membaca inputan apapun, sehingga himpunan state atau e-closure dari Q2 ini bisa kita tuliskan seperti ini, Q0, Q1, dan Q2. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu adalah mencari setiap fungsi transisi hasil dari perubahan NFA e-move ke NFA tanpa e-move atau yang disebut dengan delta aksen. Nah, delta aksen ini itu dilambangkan seperti ini. Nah, delta aksen ini itu bisa kita dapatkan dengan rumus seperti berikut. Oke, contohnya di sini kita mulai dari step yang paling pertama, yaitu Q0. Nah, di sini delta aksen dari Q0 itu jika menerima inputan A. Nah, di sini itu kita tuliskan e-closure transisi e-closure dari Q0 jika menerima inputan A. Nah, jadi pertama itu kita ini terlebih dahulu. Nah, jadi e-closure dari Q0 tadi itu A. Nah, di sini e-closure dari Q0 adalah Q0 dan Q1. Jadi kita tuliskan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua yang kita kerjakan adalah bagian ini. Nah, jadi ini maaf, maksudnya bagian ini. Nah, jadi maksudnya ini adalah kita lihat fungsi transisi dari Q0 jika menerima A, kemudian Q1 jika menerima A. Nah, di sini untuk fungsi transisi ini tadi kita bisa lihat di tabel transisi yang pertama. Nah, jika Q0 menerima inputan A, jika Q0 menerima inputan A, maka dia akan ke Q0.
Kemudian, jika Q1 menerima inputan A, maka dia kosong. Jadi, cukup kita tuliskan Q0 seperti ini. Q0 seperti ini. Karena Q0 menerima inputan A, dia akan ke Q0. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa enclosure dari Q0. Nah, enclosure dari Q0 itu apa? Nah, enclosure dari Q0 itu adalah Q0 dan Q1. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Q0 dan Q1. Nah, selanjutnya tadi sudah kita cari delta aksen dari Q0 atau delta aksen dari Q0 jika menerima inputan A. Nah, selanjutnya adalah kita cari delta aksen dari Q0 jika menerima inputan B. Jadi, yang hasilnya itu didapatkan Q0 dan Q0, Q1, dan Q2. Kemudian, begitu seterusnya untuk setiap step. Jadi, setiap stepnya itu kita cari fungsi transisi hasilnya jika menerima setiap inputan. Jadi, di sini delta aksen dari Q0, Q0, A itu tidak ada. Kemudian, Q1, B itu hasil transisinya Q0, Q1, Q2. Kemudian Q2, A itu Q0, Q1. Kemudian Q2, B itu Q0, Q1, dan Q2.
Nah, dengan kelima langkah-langkah tersebut, kita bisa menghilangkan imove pada NFA tanpa mengubah bahasa yang dikenali oleh automata tersebut. Jadi, sebenarnya INFA dan NFA biasa itu sebenarnya setara, hanya saja bentuknya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu finite state transducer. Finite state transducer ini itu adalah bentuk lain dari FSA, yang dimana automata ini juga selain menerima input, dia juga akan menghasilkan output. Namun outputnya di sini berbeda dari FSA. Output yang dihasilkan dari FST ini itu adalah dapat berupa deretan karakter atau deretan string. Jadi kalau di FSA itu dia menerima input berupa deretan karakter atau string yang kemudian menghasilkan output berupa diterima atau tidak diterimanya suatu inputan string tersebut. Sedangkan pada FST ini dia sama, dia menerima inputan berupa deretan karakter atau string, tetapi output yang dihasilkan itu bisa berupa deretan karakter atau deretan string juga. Jadi output yang dihasilkan itu tidak hanya satu, tapi ada beberapa output. Nah, perlu diketahui juga bahwa pada FST ini itu dia tidak memiliki final state. Jadi FST itu hanya terdiri dari sejumlah state-state saja. Nah, pada FST ini itu terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada Moore machine dan yang kedua ada Mealy machine. Nah, untuk Moore machine sendiri itu adalah untuk Moore machine itu outputnya bergantung pada state saat ini, bukan pada input yang sedang dibaca. Sedangkan untuk Mealy machine itu outputnya bergantung pada state dan input, sehingga Moore machine itu lebih sederhana karena output yang dihasilkan itu hanya berdasarkan state saja. Nah, untuk materi kali ini terkait finite state transducer atau FST, kita akan fokuskan kepada pembahasan Moore machine. Nah, pada Moore machine output itu akan berasosiasi dengan state. Maksudnya bagaimana? Jadi pada Moore machine atau machine Moore, setiap state itu akan memiliki outputnya masing-masing. Jadi ketika suatu automata itu berada di suatu state, maka output yang dihasilkan itu adalah output dari state tersebut. Kemudian Moore machine sendiri itu didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu Q adalah himpunan state, kemudian sigma itu adalah himpunan simbol input, kemudian delta kecil itu adalah fungsi transisi, kemudian S itu adalah state awal, di mana S ini adalah bagian dari Q. Kemudian delta besar itu adalah himpunan output untuk setiap state-nya. Kemudian omega itu adalah fungsi output untuk setiap state yang ada. Nah, untuk memperkuat pemahaman kita terhadap Moore machine ini atau mesin Moore, di sini saya akan membahas satu contoh soal terkait Moore machine. Nah, di sini pada contoh soal ini kita akan membuat mesin Moore untuk menghasilkan komplement atau kebalikan dari nilai biner yang diinputkan. Nah, di sini didefinisikan Q-nya atau himpunan state-nya itu ada Q0, Q1, dan Q2. Kemudian untuk simbol outputnya itu ada 0 dan 1. Kemudian untuk state awalnya atau S-nya itu adalah Q0, jadi nanti inputnya itu akan dimulai dari Q0. Kemudian untuk himpunan output atau output yang ada itu nanti ada 0 dan 1. Nah, kemudian untuk fungsi output
dari setiap state-nya di sini ada Q0 itu akan menghasilkan output 0, kemudian Q1 itu outputnya adalah 1, kemudian Q2 itu outputnya adalah 0. Kemudian adapun fungsi transisi dari mesin ini nantinya itu seperti berikut. Jadi di sini jika Q0 itu menerima inputan 0, dia akan berpindah ke Q1, kemudian Q0 menerima input 1, dia ke Q2, kemudian Q1 menerima inputan 0, dia itu ke dirinya sendiri atau Q1, kemudian Q1 menerima inputan 1, dia akan ke Q2, lalu Q2 menerima inputan 0, dia akan ke Q1, kemudian Q2 menerima inputan 1, dia akan ke dirinya sendiri atau ke Q2. Sehingga dari pendefinisian serta fungsi transisi ini itu dapat dihasilkan bentuk Moore mesin seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menguji coba mesin Moore yang telah terbentuk tadi. Nah, di sini kita bisa uji coba misalnya dengan input 1011. Nah, karena tadi soalnya itu berkaitan dengan nilai kebalikan, maka output yang seharusnya dihasilkan itu adalah 0, 1, 0, 1, 0, 0 karena inputnya 1, 0, 1, 1. Nah, sekarang kita lihat pada mesin Moore-nya apakah benar menghasilkan output seperti itu. Nah, di sini saya sudah petakan dalam bentuk tabel. Pada tabel ini itu di kolom paling kiri itu ada string inputannya tadi, kemudian di kolom kedua itu ada fungsi transisi, kemudian di kolom ketiga itu ada output dari setiap state-nya nanti. Nah, karena tadi Q0 itu adalah sebagai state awal, maka jika kita mulai memasukkan inputan string, maka secara otomatis Q0 ini akan menghasilkan output. Nah, di sini Q0 itu outputnya adalah 0. Jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita masuk ke inputan yang pertama, yaitu 1. Nah, karena state yang terakhir tadi itu adalah Q0, maka di sini untuk fungsi transisi, jika Q0 itu menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke state yang mana. Nah, pada gambar Moore mesin tadi itu Q0 jika menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke Q2. Nah, Q2 ini outputnya adalah 0, sehingga pada output state dapat kita tuliskan Q2 sama dengan 0. Kemudian inputan yang kedua adalah 0. Karena state yang terakhir tadi itu adalah Q2, maka jika Q2 itu menerima inputan 0, maka dia akan ke Q1, sehingga output state-nya adalah 1 karena output dari state Q1 itu adalah 1. Kemudian string yang ketiga adalah 1. Nah, Q1 menerima inputan 1, dia ke Q2. Q2 outputnya sama dengan 0, sehingga pada output state dapat kita tuliskan Q2 sama dengan 0. Lalu inputan yang terakhir adalah 1. Kemudian untuk fungsi transisi, Q2 menerima inputan 1, maka dia akan berpindah ke state Q2, sehingga pada output state dituliskan kembali Q2 sama dengan 0 karena Q2 itu menghasilkan output 0. Jadi output yang dihasilkan dari inputan 1011 adalah 0, 1, 0, dan 0. Jadi
sudah benar mesin Moore ini menghasilkan nilai kebalikan atau komplement dari nilai benar yang diinputkan. Nah, jadi berdasarkan contoh soal tadi dapat kita ketahui bahwa setiap perpindahan state itu akan menentukan output baru berdasarkan state yang ditujunya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya bahwa Moore mesin atau mesin Moore ini adalah model automata yang dapat menghasilkan output berdasarkan state-nya, bukan inputnya. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu derivation tree pada konteks free grammar. Nah, jadi pada materi ini kita akan membahas 3 poin terkait yang pertama konteks free grammar, kemudian yang kedua teknik parsing, dan yang ketiga adalah ambiguitas. Nah, untuk yang pertama itu terkait konteks free grammar atau yang biasa disingkat dengan CFG. Jadi CFG ini itu merupakan kumpulan aturan produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau membentuk suatu string dalam bahasa formal. Nah, setiap aturan produksi dalam CFG ini itu dibentuk dalam alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta, di mana A ini merupakan pemproduksinya, sedangkan beta itu adalah hasil produksinya. Nah, setiap aturan produksi dalam CFG ini itu memiliki batasan tertentu, yaitu untuk ruas kirinya itu atau alfanya itu harus merupakan simbol variabel atau non-terminal yang biasanya dilambangkan dengan huruf besar. Sedangkan untuk ruas kanannya atau beta itu dapat berupa simbol terminal atau non-terminal ataupun kombinasi dari kedua simbol tersebut. Dapat juga berupa epsilon. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep kedua, yaitu terkait teknik parsing. Jadi parsing ini itu merupakan proses menganalisis suatu string untuk menentukan apakah suatu string tersebut dapat dihasilkan oleh suatu grammar. Nah, dalam parsing ini itu terdapat juga istilah derivation tree atau pohon penurunan. Nah, pohon penurunan atau derivation tree ini itu adalah representasi berbentuk pohon yang menggambarkan atau menunjukkan bagaimana suatu string itu dapat dihasilkan atau dibentuk. Nah, di dalam derivation tree ini itu terdapat istilah atau konsep yang disebut derivasi. Jadi derivasi ini adalah proses untuk mengganti simbol-simbol terminal simbol-simbol non-terminal menjadi simbol-simbol terminal, sehingga tidak ada lagi simbol-simbol terminal yang dapat diturunkan. Jadi nanti hasil akhirnya itu adalah berupa deretan simbol-simbol terminal atau deretan huruf-huruf kecil. Jadi dengan derivation tree ini itu dapat mempermudah kita dalam memahami proses derivasi ini, proses penurunan ini, sehingga nantinya membentuk sebuah deretan string. Nah, sebagai contoh di sini terdapat suatu aturan produksi di mana S itu menurunkan A besar dan B besar, kemudian A besar dapat menurunkan A kecil, A besar atau A kecil, kemudian B besar dapat menurunkan B kecil, B besar atau B kecil. Nah, adapun input yang ingin dicari yaitu AA, B, B, B. Nah, untuk proses penurunannya bisa seperti ini. Nah, mungkin jika penyajiannya seperti ini mungkin sedikit sulit untuk kita pahami bagaimana prosesnya. Nah, disinilah peran derivation tree itu. Nah,
untuk proses penurunan ini, derivation tree-nya dapat berupa seperti ini. Nah, di sini untuk simbol yang paling awalnya itu adalah S, di mana S ini itu akan menurunkan A besar dan B besar. Nah, kemudian A besar selanjutnya akan menurunkan A kecil dan A besar. Kemudian A besar itu akan menurunkan A kecil. Kemudian untuk B besar, nah B besar di sini jika melihat aturan produksi, B besar di sini dapat menurunkan B besar dan B kecil. Kemudian B besar akan menurunkan B besar dan B kecil lagi. Kemudian B besar akan menurunkan B kecil lagi. Nah, di sini setiap cabang paling akhirnya itu semuanya huruf-huruf kecil. Nah, ini itu juga sebagai penanda bahwa ini adalah simbol-simbol terminal atau simbol-simbol yang tidak dapat diturunkan lagi. Jadi jika kita gabungkan semua hasil akhir ini, terbentuklah sebuah string yaitu AA B B B. Nah, proses penurunan ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu leftmost derivation dan rightmost derivation. Nah, leftmost derivation ini itu proses penurunan di mana simbol variabel yang paling kiri itu diturunkan terlebih dahulu. Jadi contohnya seperti berikut. Nah, pada contoh ini itu setiap simbol variabel atau setiap huruf besar yang ada di paling kiri itu akan diturunkan terlebih dahulu. Jadi contohnya di sini itu S menurunkan A kecil, A besar dan S besar. Nah, di sini kan ada dua simbol variabel A besar dan S besar. Nah, dalam leftmost derivation itu yang diturunkan harus A terlebih dahulu karena dia adalah simbol variabel yang paling kiri. Kalau S itu dia di sebelah kanan, jadi A yang harusnya diturunkan terlebih dahulu. Nah, begitu seterusnya sampai membentuk sebuah string. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah rightmost derivation. Jadi kebalikan dari leftmost derivation. Jadi rightmost derivation itu proses penurunan di mana simbol variabel yang paling kananlah yang diturunkan terlebih dahulu. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, sama seperti contoh yang tadi di mana S itu menurunkan A besar, A kecil, A besar dan S besar. Nah, kalau pada leftmost derivation tadi A-nya yang diturunkan terlebih dahulu. Nah, di rightmost derivation ini itu S besarnya yang diturunkan terlebih dahulu karena dia adalah simbol variabel yang paling kanan. Nah, begitu seterusnya hingga kemudian membentuk string yang dicari. Nah, kemudian kita masuk ke konsep ambiguitas. Jadi apa itu ambiguitas? Ambiguitas itu adalah kedua artian atau maknanya ganda. Jadi ambiguitas ini itu dapat terjadi jika suatu string itu memiliki lebih dari satu derivation tree atau dia punya lebih dari satu struktur penurunan yang berbeda. Jadi maksudnya itu adalah satu string itu bisa memiliki lebih dari satu, misalnya 2, 3 ataupun 4 struktur pohon yang berbeda, struktur pohon penurunan yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini ada aturan produksi di mana
S menurunkan S besar, B kecil, S dan S besar. Kemudian S besar menurunkan S besar, C kecil, dan S besar. Kemudian S besar menurunkan A besar. Adapun string yang ingin dicari yaitu A baca. Nah, untuk cara yang pertama di sini terlebih dahulu S besar diturunkan menjadi S besar, B kecil, dan S besar. Nah, kemudian S besar yang paling kanan ini akan diturunkan menjadi SCS sehingga menghasilkan S besar, B kecil, S besar, C kecil, dan S besar atau SBSCS. Nah, kemudian S besar yang paling kanan ini lagi diturunkan menjadi A kecil sehingga menghasilkan S besar, B kecil, S besar, C kecil, dan A kecil. Nah, di sini itu sudah terlihat dua string paling akhirnya itu sudah terbentuk yaitu C dan A. Nah, kemudian selanjutnya S besar yang di tengah ini yang sebelum huruf C itu diturunkan lagi menjadi A kecil sehingga terbentuklah S besar, B kecil, A kecil, C kecil, dan A kecil. Kemudian simbol terminal yang terakhir yaitu S besar yang paling kiri itu diturunkan menjadi simbol terminal A kecil sehingga menghasilkan string A baca. Nah, kemudian untuk cara yang kedua di sini S besar diturunkan menjadi SCS di mana kedua S-nya ini berhuruf besar. Kemudian S kiri, S besar paling kiri itu diturunkan menjadi SBS di mana kedua S-nya itu berhuruf besar. Nah, S besar lagi S besar paling kirinya itu diturunkan menjadi huruf A atau di sini singkat saja setiap huruf S-nya di sini karena di sini sisa huruf S-nya yang berhuruf besar, jadi langsung saja kita turunkan semua huruf S-nya ini menjadi A kecil sehingga menghasilkan string A baca. Jadi meskipun struktur penurunannya berbeda, cara penurunannya berbeda, langkah-langkahnya berbeda, tetapi kedua cara ini itu bisa membentuk, bisa menghasilkan suatu deretan string yang sama yaitu A baca. Nah, inilah yang disebut dengan ambiguitas. Baik, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait ketiga materi dalam teori bahasa dan otomata, yaitu ekuivalensi INFA ke NFA tanpa imove, Moore machine, dan juga derivation tree pada konteks free grammar. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat membantu kita semua dalam memahami konsep-konsep dasar ketiga materi tersebut dengan lebih mudah. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun penjelasan contoh-contoh soal terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.